Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi baru SMK Putra Pelita Tenjolaya. Mudah-mudahan kalian bisa beradaptasi dengan baik, bisa betah sekolah di sini, dan bisa menjadikan sekolah SMK Putra Pelita menjadi rumah kedua bagi kalian. Nah, ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, perkenalkan dulu, nama Ibu Siti Mariati, Ibu mengajar administrasi umum. Letting loose, is that your head down? Yeah, you're in the mood. Oh, to come unwind. There's something in the air, something different about that smile you're wearing, girl. Yeah, what is it? When I think I know what's going on behind them brown eyes, you're going through that little something, girl. Perlu kalian ketahui bahwa administrasi di dalam kegiatan sehari-hari itu sangat penting, apalagi diterapkan di sebuah perusahaan atau organisasi. Karena apa? Karena dengan menerapkan administrasi dengan baik, maka apa yang direncanakan akan tersusun dengan rapi dan hasilnya akan sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, untuk itu silahkan simak video berikut ini. Baik anak-anakku yang Ibu cintai, pada kesempatan hari ini Ibu akan membahas materi pertama kita, yaitu mengenal administrasi dalam organisasi. Dalam materi ini ada beberapa yang akan kita bahas. Pertama, pengertian administrasi. Yang kedua, unsur dan fungsi administrasi. Yang ketiga, jenis-jenis administrasi. Nah, sebelum kita bahas apa pengertian administrasi itu, Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan pada kalian. Apakah kalian sering mendengar istilah administrasi? Nah, Ibu kira kata administrasi itu sudah tidak familiar lagi, karena administrasi di dalam kehidupan sehari-hari biasanya diidentikan dengan kegiatan tulis-menulis, ketik-mengetik, kearsipan, korespondensi, dan sebagainya. Nah, anggapan itu tidaklah keliru. Ya, karena apa? Karena banyak yang berpendapat bahwa administrasi adalah kegiatan ketatausahaan. Namun sebetulnya apa sih pengertian yang paling tepat untuk administrasi? Nah, bisa kalian gambarkan dulu tentang seorang pengusaha. Seorang pengusaha dalam menjalankan usahanya, untuk dapat mencapai tujuan usahanya, maka seorang pengusaha itu akan melakukan pengaturan terhadap kegiatan-kegiatan usahanya, seperti menentukan apa yang akan diusahakan, bagaimana jalan yang harus ditempuh, serta menentukan strategi, kebijakan, peraturan, serta keputusan-keputusan terkait usahanya tersebut. Nah, untuk memperkaya pemahaman kalian terkait administrasi, silahkan amati teks berikut ini. Nah, administrasi sangat penting bagi setiap organisasi, baik skala kecil maupun besar, termasuk UMKM. Nah, banyak kita temui di sekitar kita wirausahawan yang masih abai dengan administrasi usahanya. Padahal banyak masalah yang akan terjadi yang diakibatkan kurang beresnya administrasi di dalam sebuah perusahaannya.
sehingga mengakibatkan kurang lancarnya kegiatan perusahaan. Nah, oleh sebab itu, masalah administrasi sewajarnya harus benar-benar diperhatikan. Pada dasarnya, semua kegiatan dan kejadian dalam pengelolaan usaha harus ada administrasinya. Karena kenapa? Administrasi itu tidak akan terlepas dari sebuah organisasi. Ya, organisasinya ingin berjalan dengan baik, maka administrasinya dijalankan dengan baik pula, agar antara organisasi dan administrasi berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, agar bisa tercapai sebuah tujuan. Nah, di sini untuk pemahaman kalian juga ada beberapa pendapat menurut para ahli terkait pengertian administrasi. Yang pertama, menurut Sondang Siagian, bahwa administrasi merupakan keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan menurut pendapat yang kedua yang dikemukakan oleh William H. Newman, bahwa administrasi adalah sebagai pedoman atau petunjuk kepemimpinan dan pengawasan dari usaha-usaha sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Di samping itu pula, di sini ada pengertian administrasi secara sempit, ada juga pengertian administrasi secara luas. Nah, apa pengertian administrasi secara sempit? Di sini didefinisikan bahwa administrasi secara sempit adalah kegiatan catat-mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Nah, sedangkan administrasi secara luasnya bahwa administrasi adalah proses kerjasama yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja secara rasional dengan mendayagunakan sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya secara efektif dan efisien. Nah, bagaimana anak-anak? Setelah Ibu paparkan beberapa pengertian administrasi, Ibu harap kalian bisa menarik kesimpulan dari beberapa administrasi yang Ibu sampaikan. Selanjutnya, kita beranjak kepada unsur-unsur administrasi. Di sini ada sebuah gambar terkait ilustrasi administrasi. Ya, coba kalian perhatikan dengan seksama apa aja yang mereka kerjakan, apa aja yang ada di dalam organisasi tersebut yang mereka bahas. Ya. Nah, di dalam organisasi tentu ada unsur-unsur organisasi. Ya, unsur-unsur apa saja yang menjadi unsur-unsur administrasi? Baik, pertama organisasi. Unsur yang pertama di dalam sebuah administrasi adalah organisasi. Apa sih organisasi itu? Organisasi di sini adalah kegiatan yang dilakukan berupa pengelompokan serta penyusunan kerangka kerja dan jalinan hubungan kerjasama di antara para pekerja dalam satu wadah bagi segenap
usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, unsur yang kedua adalah manajemen. Ya, manajemen itu diartikan sebagai kegiatan yang fungsinya itu merencanakan, mengorganisasikan, membina, membimbing, menggerakkan, dan mengawasi sekelompok orang serta mengarahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan usaha kerjasama yang telah ditentukan dapat tercapai dengan baik. Itulah manajemen, memanage. Yang ketiga, komunikasi. Nah, tentu unsur yang ketiga itu harus sering dilaksanakan karena di dalam sebuah organisasi, komunikasinya itu harus berjalan dengan baik. Nah, apa sih sebetulnya komunikasi itu? Komunikasi itu adalah rangkaian kegiatan administrasi yang berfungsi untuk menyampaikan warta atau berita dari kedua belah pihak agar terjalin proses kerjasama dengan menggunakan berbagai macam media. Nah, unsur yang keempat adalah informasi. Nah, informasi adalah rangkaian kegiatan yang berfungsi untuk mengatur dan mengurus masalah tenaga kerja. Nah, unsur yang keempat adalah informasi. Nah, apa sih informasi itu? Informasi adalah kegiatan menghimpun, mencatat, mengolah, mengadakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Itulah informasi. Ya, selanjutnya adalah personalia. Personalia itu adalah unsur yang kelima dalam sebuah administrasi. Di dalam kepersonaliaan di sini fungsinya untuk mengatur dan mengurus masalah tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerjasama yang kegiatannya itu dilakukan mulai dari perekrutan tenaga kerja, proses penyeleksian pegawai, sampai pegawai itu pensiun, habis kontrak, atau sudah tidak bekerja lagi di kantor tersebut. Itulah urusan kepersonaliaan. Selanjutnya, keuangan. Ya, keuangan adalah hal yang paling mutlak. Ya, keuangan adalah rangkaian kegiatan untuk mengelola sumber dana dan penggunaan dana dalam usaha kerjasama itu. Jadi harus dikelola dengan baik, digunakan dengan baik pula agar keuangan di dalam sebuah perusahaan tersebut bisa seimbang. Selanjutnya ada perbekalan. Ya, perbekalan itu adalah rangkaian kegiatan yang meliputi mengadakan, mendaftar, mengatur, memakai, memelihara, sampai dengan menghapus seluruh perlengkapan yang sudah tidak dibutuhkan lagi dalam sebuah kantor. Atau kita ambil contohnya di sebuah kantor tentang administrasi yang sudah tidak terpakai lagi. Biasanya administrasi yang sudah tidak terpakai lagi itu akan ada namanya pemusnahan berkas-berkas yang sudah tidak dipakai lagi. Nah, mungkin itu ada kaitannya dengan perbekalan. Dan yang terakhir di unsur administrasi adalah humas, hubungan masyarakat. Nah, humas di sini merupakan salah satu rangkaian kegiatan yang fungsinya itu untuk menciptakan sebuah hubungan baik dan berusaha
untuk memperoleh banyak dukungan dari masyarakat sekitar di mana tempat usaha kita itu didirikan, dan hubungan yang dilaksanakan antara lembaga. Jadi antara masyarakat, hubungan masyarakat dengan perusahaan kita harus terjalin dengan baik. Hubungan perusahaan kita dengan lembaga lain pun harus baik juga. Nah, mungkin itu adalah 8 unsur administrasi. Mudah-mudahan kalian paham apa yang Ibu sampaikan. Nah, untuk tugas yang akan Ibu sampaikan, untuk tugas yang akan Ibu berikan, nanti Ibu share di aplikasi e-learning kalian di bagian tugas harian. Nanti bisa kalian cek di situ tugasnya Ibu kirimkan, kapan harus dikerjakan, kapan harus dikumpulkan. Tinggal lihat aplikasi e-learningnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Untuk pelajaran minggu depan kita lanjutkan kepada fungsi administrasi serta jenis-jenis administrasinya. Oke, anak-anak tetap semangat meskipun belajar di rumah. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita bisa, selama kita mau berusaha. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.